Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, siapa nih yang biasanya untuk memimpin doa? Oke, boleh dipimpin, namanya siapa? Falisa. Oke, boleh dipimpin dulu ya. Saya doa. Oke. Terima kasih untuk Falisa udah memimpin doanya. Oke. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Nggak ada? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya baik semua ya. Oke. Sebelumnya itu saya mau absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Jingga sama Aryan. Oke, bentar. Jingga sama Jingga sama Ariandra. Sama dia dispen. dispennya? Yang dispennya itu Syira Syira sama Alia. Kalian pakai Y? Iya. Oke. Nah, teman-teman, kira-kira kita mau ngapain sih hari ini? Ada yang tahu? Oke, sebelum kita mulai nih, kayaknya ada video dulu, kita tonton dulu kali ya videonya. TikTok banget. Oke, karena tadi teman-teman udah nonton, apa nih isi dari yang sudah teman-teman tonton di video ini? Apa? Cita-cita, betul. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Teman-teman ada yang tahu bimbingan klasikal itu apa? Oke, jadi saya jelasin terlebih dahulu. Jadi bimbingan klasikal itu adalah salah satu layanan yang terdapat di bimbingan konseling, yang dimana kita itu akan bimbingan klasikal dengan project based learning yang dengan judul Aku dan Cita-Citaku. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini dengan kata cita-cita. Apa nih yang di benak pikiran teman-teman terlintas cita-cita itu apa ya? Apa? Siapa yang mau berpendapat? Boleh? Siapa? Namanya? Oke, kata Nadia, cita-cita itu impian. Teman-teman yang lain. Cita-cita itu apa ya di benak teman-teman tuh yang terlintas di pikiran teman-teman? Cita-cita itu apa? Apa? Sesuatu yang ingin kita capai. Oh, kata Falisa, sesuatu yang ingin kita capai. Ayo, ada yang lain? Ayo, nggak apa-apa guys, berpendapat, sih jangan takut, oke? Nih, dengan melihat kata cita-cita, apa yang di benak teman-teman? Tadi kata Nadia, impian, cita-cita itu impian. Lalu kata Falisa, cita-cita itu sesuatu yang kita capai.
Nah, teman-teman ada yang lain itu cita-cita itu apa? Apa? Nggak apa-apa. Tujuan namanya? Gali. Nah, kata gali, cita-cita itu tujuan. Betul ya teman-teman? Jadi, kita masuk ke definisi cita-cita. Jadi cita-cita itu adalah impian yang kita tuju di masa depan. Yang dimana setiap orang memiliki cita-cita yang berbeda sesuai dengan minat dan bakat. Dengan memiliki cita-cita, kita itu jadi lebih semangat belajar dan mempunyai tujuan hidup yang jelas. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada underline apa? Apa-apa? Minat dan bakat. Oke, minat dan bakat. Nah, ketika teman-teman itu memiliki tujuan yang tadi cita-cita, teman-teman tuh harus mengenal diri sendiri. Yang dimana tuh teman-teman tuh harus melihat dari minat. Minat itu adalah hal yang kita sukai. Contohnya teman-teman itu suka menggambar, suka coding. Di sini ada suka coding nggak? Coding itu kayak menyusun kayak buat aplikasi gitu loh guys. Nah, ada yang suka nyanyi juga nggak? Ada kan pastinya. Coba. Oh iya, suka nyanyi. Nah, itu adalah minat. Nah, kalau misalkan bakat itu adalah kemampuan yang dimiliki. Contohnya, teman-teman itu pandai bernyanyi, lalu jago olahraga. Siapa nih jago olahraga di sini? Apa? Dia jago dibilang apa olahraga? Oh iya. Wow. Ada lagi nggak teman-teman di sini yang jago olahraga, misalnya di futsal, di basket gitu? Apa? Orang nggak. Oke. Nah, itu adalah bakat ya teman-teman. Lalu selain minat dan bakat, teman-teman itu harus memiliki kepribadian. Yaitu kepribadian itu cara kamu berperilaku. Teman-teman ada yang tahu extrovert dan introvert? Kalau misalnya extrovert itu apa? Aktif banget. Terus kalau misalnya introvert, pendiam. Nah, betul teman-teman. Jadi extrovert itu adalah seseorang yang dimana tuh dia suka berinteraksi dengan orang, suka berbicara gitu. Berbanding dengan introvert. Introvert itu orang yang suka menyendiri, kayak suka baca bukunya sendiri gitu. Nah, di sini ada underline, memiliki cita-cita yang tepat, yaitu sesuai dengan minat, bakat, dan kepribadian. Nah, kita masuk ke studi kasus nih teman-teman. Jadi ada kasus pertama dan kasus kedua. Ada yang mau bacakan? Ada yang mau bacain kedua kasus ini? Ayo. Ayo berani baca. Siapa yang mau baca? Oh iya. Boleh. Boleh bacain. Baca Kak. Kasus 1, kasus 2. Kasus 1. Riko sering malas belajar dan tidak. Yang kenceng. Riko sering malas belajar dan tidak pernah memikirkan masa depannya. Ia hanya ikut-ikutan teman tanpa mengetahui apa yang sebenarnya ia sukai. Akibatnya, Riko jadi bingung bukan tujuan hidupnya. Kasus kedua. Iya, nggak apa-apa dong. Kasus 1, kasus 2. Kasus 2. Dan dia bercita-cita menjadi dokter. Ia rajin belajar IPA, aktif perannya di kelas, dan terus berusaha meningkatkan nilainya. Nah, dia juga sering mencari informasi tentang dunia kesehatan, dan suka membantu teman yang kesulitan belajar karena memiliki cita-cita yang jelas. Ia menjadi lebih semangat, percaya diri, dan disiplin. Oke, terima kasih Rangga sudah membacakan. Nah, teman-teman, saya meminta teman-teman untuk menganalisis dari kedua kasus ini. Saya berikan waktu 2 menit untuk menganalisis. Kira-kira apa ya perbedaan dari kasus 1 dan kasus 2 ini?
Ini kasus pertama itu Riko-nya tuh kenapa ya? Terus jadi yang kedua kasus dua itu Nadianya ada apa ya gitu. Oke, teman-teman udah ada di benak teman-teman? Oke, ayo. Siapa yang mau ingin? Untuk kasus satu, si Riko ini belum mengetahui potensi minat dan bakat dia di mana. Sedangkan yang kasus dua, si Nadia ini sudah tahu minat dan bakatnya ini di mana. Tadi yang kasus pertama, Riko itu tidak jelas tujuan ke depannya itu gimana. Lalu yang kasus kedua, Nadia udah tahu punya tujuan. Betul. Untuk teman-teman yang lain, ada yang mau ingin mencoba? Perbedaan dari kasus pertama dan kasus kedua. Teman-teman. Ayo coba buat menganalisis dari kasus 1 dan kasus 2 ini. Barisan sini. Ada mau analisis? Baik kan tadi dia Ayo coba apa? Nggak apa-apa yuk. Satu itu dia terlalu kurang memikirkan masa depan sama hanya ikutan. Kalau masuk itu dia udah aktif dari awal, soalnya ingin mengejar cita-citanya. Ayo betul. Nah, kita lihat nih hasil studi kasusnya. Pada kasus pertama, Riko itu emang tidak punya tujuan. Terus yang kedua, itu kurang semangat dalam belajar. Yang ketiga, itu mudah pengaruh teman. FOMO, ikut-ikutan teman. FOMO. Nah, yang keempat, itu bingung menentukan masa depan dirinya sendiri. Terus pada kasus yang kedua, Nadia itu lebih semangat belajar, punya tujuan yang jelas, lebih percaya diri, terarah dalam belajar, dan semakin yakin dalam meraih cita-citanya. Nah, menurut teman-teman, seberapa penting sih kita itu harus memiliki cita-cita? Boleh. Seperti yang tadi dijelaskan di slide tadi, kalau kita nggak punya cita-cita, kita kayak nggak punya tujuan yang jelas dalam hidup. Oh, jadi kalau misalnya kita nggak punya cita-cita, kita tidak punya tujuan yang jelas. Siapa namanya? Yusuf. Kata Yusuf tadi, ketika kita tidak mempunyai cita-cita, kita itu tidak mempunyai tujuan yang jelas. Nah, menurut teman-teman, apa? Selain tadi Yusuf. Teman-teman, gak apa-apa, nggak usah takut berpendapat ya. Apa? Gak apa-apa, nggak apa-apa. Sebab penting kita harus memiliki cita-cita. Apa sih tadi? Aku lupa. Coba barisan sini kayak belum mendengar nih barisan sini. Ayo, seberapa penting sih kita itu harus memiliki cita-cita? Ya, menurut teman-teman itu gimana? Ya kak. Ya. Ayo. Seberapa penting sih kita itu harus memiliki cita-cita untuk kedepannya? Kalau punya cita-cita, punya tujuan hidup. Apa kalau misalnya kita nggak punya cita-cita, kita nggak punya tujuan hidup? Betul ya teman-teman. Jadi kita itu penting dalam menentukan cita-cita. Karena apa? Karena memiliki cita-cita itu supaya hidup kita lebih terarah dan punya tujuan. Itu apa yang dibilang dengan Yusuf dan coba Agit. Oh, Arkit. Betul ya dibilang sama Yusuf dan Arkit. Nah, yang dimana ketika teman-teman itu punya cita-cita, kita itu jadi lebih semangat belajar, lebih disiplin, lebih percaya diri,
bisa mencapai cita-cita harus dibutuhkan usaha proses dan kerja keras. Nah, selanjutnya ini ada strategi yang tepat dalam menentukan cita-cita itu apa saja ya? Strategi untuk menentukan cita-cita yang tepat. Boleh? Punya minat, bakat, dan kepribadian yang sudah kita ketahui dan kita dalami. Mempunyai minat, bakat, kepribadian, dan boleh dari ketiga ini. Nah, kata Yusuf tadi strategi yang tepat itu kita harus tahu nih dari minat, bakat, dan kepribadian. Nah, menurut teman-teman, apalagi selain tadi yang dikatakan sama Yusuf, strategi apa yang tepat dalam menentukan cita-cita? Apa ya? Apa-apa, jangan bisik-bisik. Apa-apa? Kalau ini pendapatnya, strategi yang tepat dalam menentukan cita-cita. Hal-hal yang mendukung cita-cita. Hal-hal yang mendukung untuk cita-cita. Yang mempersiapkan hal-hal yang Mempersiapkan hal-hal yang mendukung untuk cita-cita. Betul. Nah, ada yang lain? Barisan sini nih belum nih. Ayo. Barisan sini belum nih, aku belum mendengar nih suara-suaranya yang cantik-cantik ini. Saatnya jam pertama dimulai. Apa ya? Strategi yang tepat dalam menentukan cita-cita. Apa ya? Strategi yang tepatnya. Apa-apa? Itu 17 menit. Apa guys? Strategi yang tepat. Kita harus fokus sama cita-cita yang kita dapat. Kemudian diberi pada pelajaran itu supaya kita harus fokus sama sesuatu yang emang berhubungan dengan cita-cita itu. Habis itu kita harus tahu nih atau fokus apa yang kita cita-citain. Nah, yang lain. Yang lain apa ya strategi yang tepat? Strategi yang tepat. Guys, gak apa guys, jangan takut untuk berpendapat apa. Apa? Selanjutnya kita salah satunya jangan mencari informasi lebih dalam tentang cita-cita yang ingin kita capai dan hal apa yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita. Oh, jadi kita tahu nih apa yang harus kita capai di kedepannya seperti itu. Nah, betul ya teman-teman yang tadi dibilang sama teman-teman yang lain. Jadi, strategi yang tepat dalam menentukan cita-cita itu, teman-teman itu harus tahu nih, cita-cita yang teman-teman inginkan itu apa. Misalkan kayak cita-cita yang menjadi dokter, guru, polisi, tentara, ataupun kayak pelukis juga bisa. Nah, yang kedua, benar nih yang dikatakan dengan Yusuf. Kenali minat, bakat, dan kepribadian dirinya sendiri. Terus yang ketiga itu rajin belajar dan disiplin, tidak mudah menyerah. Yang kelima itu tetapkan tujuan cita-cita yang jelas. Jangan kayak seperti kasusnya Riko nggak punya tujuan yang jelas, terus juga FOMO lagi ikut-ikutan temennya. Terus yang keenam itu harus berdoa dan meminta dukungan kepada orang tua. Nah, kita masuk ke ice breaking nih. Soalnya aku lihat nih udah pada lemes-lemes juga. Terus kayaknya di pikiran nih kayak, Kak, kapan selesai ya? Ini kapan selesai? Kita ice breaking dulu, guys. Ayo guys, kita berdiri dulu, berdiri.
tugas begini harus semangat ya. Semangat, harus semangat. Ayo ikutin, ikutin. Alhamdulillah dan semuanya kembali akhirnya dalam negeri dan Somalia berkunci itu Tarik, tarik, tarik. Putar, putar. Ketok, ketok. Nah, teman-teman, kita akan melakukan project. Apa tuh Kak projectnya? Jadi projectnya itu teman-teman nanti bekerja dalam kelompok dan juga teman-teman itu akan menuliskan cita-cita di masa depan. Ini, aku udah nyiapin kertas kecil yang bertuliskan aku, yang dimana teman-teman itu nanti harus menulis ada ambisi, kenyataan, dan usaha di kertas ini. Nah, nanti setelah teman-teman itu udah menuliskan di kertas ini, teman-teman itu harus nempel di pohon cita-cita. Nanti saya kasih kartonnya. Terus yang terakhir, teman-teman itu harus mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke? Nah, saya ini mau 4 kelompok. Hitung ya. Dari sini apa dari sini? Di sini. Hitung 1 sampai 1. Di sana apa di sini? Di sini. Sini aja ya. Hitung 1 sampai 4. 2, 3, 4. 3, 4. 1. 2. 4. 1. 1. 2. 2. 4. 2. Oke. Nah, teman-teman udah dapat kelompoknya. Oke, sekarang kumpul ke kelompoknya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. buset. Nih. Lebih satu. Oke, teman-teman. Udah dapat semuanya kan? Oh, belum. Apa ya? Apa? Abang nggak pakai pulpen teman-teman aja. Spidolnya itu buat hias. Oke, nah teman-teman tadi udah dapat kertas kecilnya ini dan udah dapat karton kan? Nah, oke, boleh dikerjain sekarang.
Imu deh, imu. Sama buat Ini ada spidol, nanti boleh dihias-hias ya katannya. Ini ada spidol, nanti katannya boleh dihias-hias. Itu spidol buat hias kapan ya? Ini spidol buat hias kapan nih ya. Ambisinya tuh kayak contohnya kan aku jadi guru BK nih, pastinya aku harus masuk ke jurusan bimbingan dan konseling gitu ambisi aku. Nanti tempelinnya di ini ya, di batang-batangnya. Kalau nanya lagi, ambisi itu apa? Ambisi itu contohnya seperti ini, kan aku mau jadi guru BK ya, pastinya tuh aku harus ngejar-ngejar nih jurusan bimbingan konseling ini gitu. Oh, kayak tekan terus ya tujuannya. Iya, tujuannya kita harus dapat nih tujuan kita ini gitu, ambisi. Kenyataannya itu contohnya nih, kan aku mau cerita aku jadi guru BK. Yang pastinya setelah aku mengikuti perkuliahan, oh ternyata guru BK itu banyak ya yang harus dipelajari gitu. Misalnya kayak ya kenyataan yang teman-teman hadapi untuk mencapai cita-cita itu gitu. Paham? Nanti tempelinnya di batang-batangnya ini ya. Nanti tempelinnya di batang-batang ini ya. Mama, jangan terlalu formal. Ini Mbak In. Ben. Mana ya? Ben Ayo yuk, dipercepat yuk. Nah, mau dipresentasi di depan. Ayo yuk. Yuk, Bapak. Mau. Ayo guys, yuk presentasi di depan. Ini nggak apa kak? Nggak apa? Udah selesai? Nih Ayo. hijau Ayo guys, sudah siap maju gak? Itu yang lain aja. Siap maju ya. Oh, saya duluan. Oh, dihias dulu. Ayo. Udah nggak apa-apa kalau nggak dihias juga. Oke, attention please. Oke, jadi untuk pengerjaannya udah selesai. Nggak apa kalau misalnya belum dihias, nggak apa. Nah, kelompok mana nih yang bersedia untuk duluan maju? Oke, ayo. Nggak apa-apa, ayo maju. Ayo, kelompok satu maju. Satu. Ayo maju.
Oke, halo teman-teman yang di sini perhatian. Teman-teman yang di depan ya. Oke, boleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Komisi 1. Saya menyampaikan soal cerita kami dari anggotakan saya yang video. Saya dari bawah saya. Saya dari demikian jadi saya. Oke, pertama-tama Kencingin suaranya, kencingin. Kencingin. nama saya Kemas. Saya adalah menjadi PNS. Karena adalah pekerjaan yang menjanjikan dari masa ke masa. Jadi ambisi saya untuk menjadi seorang PNS adalah belajar dengan rajin dimanapun dan kapanpun. Kenyataannya adalah saya didukung oleh orang tua saya karena mereka itu Halo guys. belajar dengan rajin. Terima kasih. Next. Saya merasa apa? Oh itu Apa sih ceritanya? Oh, masuk. Saya adalah pembahasan nyatanya banyak seleksi yang susah dan yang berat. Usahanya banyak belajar, banyak usaha, tidak banyak usaha, dan minta dukungan seluruh tim. Oke, next. Jadi cita-cita saya menjadi pengusaha di bidang transportasi. Wih. Jadi abis saya tuh memiliki perusahaan yang dikenal semua orang. Dan kenyataannya tuh di usaha saya dan mencoba menjadikan perusahaan Menjadi dokter, ambisinya belajar dengan giat, kenyataannya susah mengingat materi yang sudah dipelajari, usahanya belajar dengan giat dan menghafal. Kencingin suaranya, kencingin. Suaranya kencingin ya, suaranya. Saya Nadia Sabila, cita-cita saya menjadi dokter spesialis jantung. Ambisi saya adalah saya harus lebih banyak hafalan atau bagian-bagian tubuh manusia dan berdaya melakukan video dasar dan spesialis jantung. Kenyataan untuk mencapai cita-cita itu banyak hafalan anatomi atau bagian-bagian jantung. Usaha saya yaitu rajin belajar dan giat menghafal, lalu minat tentang bidang IPA, meminta dukungan pada orang tua untuk berbanyak dan memperdalam ilmu pengetahuan.
Lanjut. Nggak apa-apa, ya berani. Kencengin. Oke, ayo tepuk tangan ya buat kelompok 1 teman-teman. Oke. Sekian dari kami. Oke, boleh. Ayo next, selanjutnya kelompok mana? Boleh deh kelompok. Ayo kelompok 2 ayo. Ayo maju. Boleh dimulai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang koordinasi. Saya sebagai pengen saya ada teman-teman saya bisa saya bisa Saya menjadi jadi orang sukses dari saya ambisi aku mau pada bangga dan menunjukkan diri bahwa saya tanya aku masuk jurusan usaha aku belajar dan aktif di sekolah dan mengikuti lomba-lomba riset. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Cita-cita saya menjadi seorang penulis. Ambisi saya pengen layak. Bagaimana orang tua bisa sesuai pikiran. Kenyataannya saya Enggak. Ya soalnya kan aku habis ini project ini ngisi evaluasi udah selesai. Kamu kenapa? Saya aku mengejar waktu juga kan biar nggak panjang. Kenapa ada ulangan ya? saya belajar dan sudah biasa berusaha menggunakan waktu saya menjadi
dan sesuai saya sebagai pembalap F1. Kenyataannya yang jelas saya sama orang tua kurang mendukung. Nah, saya jadi nabung buat beli mental tadi, terus jadi itulah ambisinya ada banyak duit, terus kereta nanti terus langsung debut ke Formula One, terus juara dunia. Amin. Pika, bimbingan konseling. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Wasila ya, saya buat bersama, saya biasa nasi. Jadi jadi saya itu menjadi seorang yang gila. Aku ambisi, saya berambisi dan saya kita terkenal, terjenius, tertiktok, bikin apa aja bisa. Lanjut. Udah. Kan nyatanya ya, orang tua tentu kan rasanya nih ekonomi sedang sangat tidak baik ya. Orangnya sih pulang. Ya masalah ekonomi keluarga juga nggak terbatas, maka saya juga banyak. Saya sudah membuat usaha dengan cara belajar giat, melakukan berbagai pembelajaran, sama ya usaha dapat beasiswa. Oke. Udah? Boleh tutup? Sekian dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah tadi teman-teman udah menuliskan nih cita-cita, yaitu ada ambisinya, kenyataan, dan usaha. Semoga teman-teman yang sudah teman-teman cita-citakan, semoga tercapai. Amin. Nah ini ada quote nih teman-teman. Boleh dibaca dengan keras-keras? Betul, jadi quote of the day, kalau mimpinya besar, usahanya nggak boleh kecil, harus besar juga. Oke, sebelum karena kita udah di penghujung layanan, sebelum kita akhiri, saya ingin ngisi evaluasi yang teman-teman harus isi. Jadi di kertas ini ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Teman-teman harus isi keduanya dengan waktu 2 menit ya teman-teman. Bagian ke belakang. Itu ya. Fabian. Ada yang belum dapat? Dapat semua? Berapa? Gak usah diisi skornya. Ya nggak apa-apa. Udah. Udah belum? Belum diisi. Udah? Gak usah apa. Depan belakang udah isi semua kan? Itu yang belakang udah.
Masya Allah. Dia emang baik. Udah semua? Ada yang belum? Bin, mampir. Oke. Oke, udah semua? Udah ngisi ini? Tadi udah diisi depan belakang kan? Oke. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Jadi dari saya minta maaf kalau misalnya ada yang kurang-kurang kata atau kesalahan dari perbuatan saya. Terus juga terima kasih untuk teman-teman udah berpendapat juga, udah aktif dari bimbingan kasih kali ini. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.